kampasnya pun ini jelas kampas kopling yang palsu. Ini bisa kita lihat sendiri gimana kampasnya. Di sini pun ada dicantumkan Made in Jepang. Kampas kopling merek XCD. Kalau di Indonesia ada 3 jenis merek XCD yang beredar di pasaran. Makanya di sini akan saya coba bantu jelaskan tentang ketiga jenis XCD yang beredar di pasaran. Ketiga jenis XCD ini untuk kampas kopling ada yang asli dan ada yang palsu atau yang tiruan. Makanya bagi kita pengguna kampas kopling khususnya merek XCD dalam pembelian kampas kopling ini coba berhati-hati. Maka di sini akan saya coba bantu jelaskan tentang jenis kampas kopling XCD dengan 3 kemasan. Ini bisa kita lihat. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya mohon bagi kawan-kawan untuk subscribe channel saya supaya channel saya tetap berkembang dan bisa kasih informasi part otomotif untuk kawan-kawan semua. Baik, di sini ada 3 jenis kemasan kampas kopling merek XCD. Ini bisa kita lihat kampas kopling merek XCD. Yang pertama ini kampas kopling XCD dengan jenis Made in Kerawang. Ini bisa kita lihat sendiri, Kerawang Indonesia. Sedangkan ada yang satu lagi ini Made in Osaka Jepang, dan yang satu lagi pun sama Made in Osaka Jepang. Ketiga kampas kopling ini mungkin bagi kita yang belum mengerti tentang kampas kopling jenis XCD ini sudah pasti sangat kebingungan dalam membeli ketiga kampas ini. Ketiga kampas ini ada yang KW dan ada yang asli. Untuk membedakan antara ketiga jenis kampas kopling ini, yang pertama ini bisa kita lihat ini adalah jenis kampas kopling dengan Made in Kerawang. Ini bisa kita lihat sendiri jenis kampasnya. Ini bisa kita lihat jenis kampasnya, kemasan dari XCD. Ini adalah jenis XCD asli yang Made in Kerawang. Ini bisa kita lihat, ini jenis kemasan Made in Kerawang dengan jenis kampas kopling XCD asli. Sedangkan yang satu lagi ini bisa kita lihat jenis kampas kopling Made in Osaka Jepang. Ini bisa kita lihat sendiri jenis kampas koplingnya, dan di sini bisa kita lihat gimana jenis kampasnya atau kemasan dari kampas merek XCD ini. Dan yang ketiga ini bisa kita lihat sendiri bentuk dari kemasan kampas kopling merek XCD Osaka Jepang. Ini bisa kita lihat dari sini dari segi jenis kemasannya. Dari ketiga jenis kemasan ini sudah pasti ada perbedaan. Maka di sini untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu akan saya coba jelaskan. Yang ini adalah jenis kampas kopling, bisa kita lihat ini kemasannya. Antara dua kemasan ini bisa kita lihat sama-sama Made in Osaka Jepang. Ini bisa kita lihat dari kedua kemasan ini sama-sama Osaka Jepang. Ini pun Osaka Jepang. Dari kedua kampas kopling ini ada yang asli dan ada yang tiruan atau yang KW. Sedangkan yang satu lagi ini yang Made in Kerawang Indonesia, ini jelas kampas kopling yang asli. Ini bisa kita lihat, ini jenis kampas kopling asli. Dia mempunyai label di kemasan seperti ini. Ini jenis kemasan XCD yang asli. Kalau kita lihat dari isi dalamnya pun, kalau untuk Made in Indonesia ini bisa kita lihat jenis kampasnya. Ini kampas kopling yang asli yang merek XCD. Ini bisa kita lihat dengan jenis kampasnya. Di sini ada tulisan DK Unity. Ini bisa dilihat ada merek XCD. Ini jenis kampas kopling XCD asli yang Made in Kerawang Indonesia. Dan bisa kita lihat sendiri jenis dari kampasnya, dia lebih hitam. Ini bisa. Ini adalah yang Made in Kerawang atau Made in yang diproduksi di Indonesia. Sedangkan yang satu lagi ini adalah kampas kopling XCD dengan Made in Osaka Jepang. Ini bisa kita lihat dari kemasannya. Dan di sini pun sudah dicantumkan, ini bisa kita lihat negara pembuat Jepang dan diimpor oleh PT XCD Kerawang Indonesia. Ini bisa kita lihat ya sama seperti yang tadi, yang kemasan satu lagi Kerawang Indonesia.
Ini kalau kita lihat dari keisinya kampasnya pun, ini akan saya coba tunjukkan dari isi kampas. Ini adalah isi kampas dari XCD, kampas kopling yang asli. Bisa kita lihat sendiri warna dari kampas koplingnya sendiri. Ini bisa kita lihat made in Jepang. Ini bisa kita lihat, ini langsung diimpor dari Jepang. Kampas kopling ini lebih mahal daripada kampas kopling yang made in Indonesia, yang made in Kerawang tadi. Tapi yang bagian kampas kopling XCD yang impor ini lebih mahal dibandingkan yang langsung diproduksi di Indonesia. Ini yang asli. Sedangkan yang satu lagi inilah yang membuat bagi kita pengguna khususnya kampas kopling merek XCD sering kecewa dikarenakan sering membeli kampas kopling yang KW atau yang palsu. Inilah produk XCD palsu atau yang KW. Ini bisa kita lihat sendiri, XCD Osaka Jepang. Ini bisa kita lihat nomornya, asal tempel. Ini bisa kita lihat. Kalau kita nggak hati-hati, mungkin bagi kita pengguna kampas kopling jelas tertipu dengan yang KW ini. Dikarenakan yang KW ini lebih murah dibandingkan yang kedua merek yang tadi, yang diproduksi di Osaka Jepang ataupun yang diproduksi di Kerawang. Ini Osaka Jepang. Ini adalah kampas kopling XCD yang KW atau yang nomor 2. Ini bisa kita lihat sendiri. Makanya bagi kita pengguna kampas kopling khususnya merek XCD, coba berhati-hati untuk membeli kampas koplingnya. Dikarenakan untuk kampas kopling XCD yang KW ini banyak beredar di pasaran dengan harga yang murah. Dan kalau kita lihat dari isi kampasnya pun, ini bisa kita lihat isi dari kampasnya pun ini jelas kampas kopling yang palsu. Ini bisa kita lihat sendiri gimana kampasnya. Di sini pun ada dicantumkan made in Jepang dan ada ditulis juga XCD. Tapi ini kampas kopling yang KW atau XCD yang KW. Bila kita bandingkan dengan kampas kopling yang impor, ini bisa kita lihat. Ini jenis kampas kopling XCD yang impor yang langsung diimpor dari dari Jepang. Ini bisa kita lihat perbedaan kampasnya. Sedangkan yang satu lagi ini yang diproduksi di Indonesia atau di Kerawang. Ini bisa kita lihat sendiri jenis kampasnya. Dan bila kita bedakan dengan yang KW atau yang palsu, ini bisa kita lihat. Makanya bagi kita yang mau membeli kampas kopling merek XCD, coba berhati-hati dikarenakan penjualan merek XCD untuk kampas kopling ini banyak yang menjual yang palsu. Dikarenakan kalau merek XCD memang sudah merek terkenal dan banyak laku di Indonesia, makanya merek XCD ini ada yang palsu. Cobalah berhati-hati sebelum membeli dan coba perhatikan yang seperti saya jelaskan tadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua.